Pemirsa, lagi-lagi saya mau kasih contoh. Ada 3 orang yang kaitannya dengan kopi. Bruce Willis gara-gara tidak pernah minum kopi, di hari tuanya dia pikun. Padahal begitu gagah, kalau dia lagi main film bukan main jagonya berkelahi, tapi nggak pernah minum kopi, jadi daya gaknya hilang. Itu 1 orang. Yang kedua, ada seorang komjen yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia, Kilian Hotman puluhan tahun, Bapak Prabowo Subianto, itu minum kopi tiap hari, tiap pagi. Yang ketiga, ini dia nih, yang aspinya 1000, selalu minum kopi tiap pagi. Inilah dia, kopi luwak hitam premium. Jadi kamu yang sudah umur 50 tahu diri ya, tahu diri minum kopi sering ya. Jangan hanya minum tuak semua itu ya. Kopi luwak hitam premium. Lihat nih, gua begini masih bisa lebih ganteng dari Kasat polisi ini ya. Oke Pak Kasat, bisa nggak Bapak ceritakan apa penderitaan mereka 3 orang ini selama 21 hari ya, dirantai begitu sama majikan yang brengsek ini? Ya, kalau keterangan dari para... Mereka kalau kamar mandi gimana? Bisa. Mereka ke toilet? Ya kalau tengah malam bagaimana? Kencing dalam celana. Di sekitaran itu ada. Itu kan memang di lantai 3 itu sebenarnya awalnya adalah ditempatkan untuk penempatan karyawan. Iya. Awalnya, kalau kami tidak salah dari 2 hari sebelumnya memang mereka itu dicoba ditahan. Sempat salah satu dari 3 korban itu berupaya melarikan diri. Kemudian terlihat di CCTV dari situ. Akhirnya langsunglah diputuskan oleh pemilik itu untuk dipasangkan rantai di kakinya. Nggak, maksudnya kalau malam-malam mereka mau ke toilet bagaimana? Nggak bisa? Masih ada tempatnya di situ. Ada dikasih toiletnya? Ya begitu? Ada cerita nggak? Iya, jadi kalau disampaikan, saya luruskan apa yang disampaikan Bapak Kasat. Ya. Semua itu terekam CCTV. Ya. Bahkan salah satu atas nama Adit itu kencing dalam celana. Oke. Mereka kalau mau BAB ataupun mau mandi itu harus saling ulur tali, khususnya si Tegar dengan si Muhammad Rafli. Ya. Kalau Adit itu memang sangat jauh ke toilet. Oke. Dan rantai itu begitu besar, ukurannya kurang lebih 40 cm saja. Ya. Maka yang bersangkutan pernah kencing dalam celana karena tidak tahan lagi. Ya. Kalau yang berdua, kalaupun mau BAB maupun sholat, itu sulit sekali. Ya. Dia harus mengulurkan, bahkan kalaupun mau cebok, dia harus mengangkatkan kakinya ke sebelah kiri supaya ada jangkauan spek. Dan itu terjadi 21 hari. 21 hari. Ya. Bahkan yang tadi saya sampaikan, ada pasal yang tidak dimasukkan dan kami sudah memohon. Ya. Yang pertama pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Apa itu? Tentang HAM. Serta pasal penyertaan, pasal 20. Dan pasal 262 tentang pengeroyokan. Penyertaan siapa? Penyertaan para karyawan lain yang Kan mengetahui. sudah ditersangka 7 orang kan? 7 orang tersangka. Itu termasuk karyawan? Yang karyawan dan kemudian yang ada interaksi langsungnya dengan para korban. Berarti pelaku dong, pelaku Ya, utama, pelaku juga ya? Betul. Nah, terus? Ya. Salah satu korban atas nama Tegar, dia ini dikeroyok. Jumlahnya itu 7 orang. Yang mengeroyok karyawan lain? Karyawan juga, yang termasuk rekan dia satu divisi yang barang itu terjual tapi dia tidak mendapatkan bagian itu. Oke. 3 orang itu. Kalau dimasukkan tindak pidana penganiayaan, kalau penganiayaan kan 1 orang saja melakukan suatu perbuatan. Ini lebih dari 1 orang. Jadi apa usulan saudara di sini yang punya kuasa di sini nih? Ya, Bapak Kasat, kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Ibtu Dede pada waktu pembuatan laporan kepolisian. Saya sampaikan izin komandan sekiranya masukkan pasal-pasal ini. Kenapa? Karena korban ini berbeda perlakuan dengan yang lain. Ya, jadi dimasukkan pasal penganiayaan. Dimasukkan pasal perampasan yang 466, Ya. 471 dengan 482. Oke, selain itu yang udah masuk sekarang? Belum masuk. Kami kemarin sudah agar ditambahkan pada waktu itu. Ya. 482 udah masuk. Ya, 482 masuk. Yang 3 itu masuk. Yang belum masuk itu pasal 20, pasal 262 tentang pengeroyokan, penyertaan atau pembiaran, serta undang-undang tentang hak asasi manusia. Nah, kenapa? Yang paling miris sekali adalah keinginan mereka
untuk beribadah itu tidak diberikan. Jadi hari Sabtu Minggu pun ada di situ ya? 21 hari di situ. Ngomong-ngomong saya baru ingat, kebebasannya dirampak, hak ajasinya dirampak. Di mana nih Menteri Hak Ajasi Manusia Pigai? Pigai, di mana kau? Minta anggaran aja kau. Ya gimana terus? Siap. Jadi mereka sudah berupaya untuk menyelesaikan. Bahkan ada bargaining yang dilakukan oleh para pelaku untuk 2 korban. Ya. Yang pertama si Tegar, yang kedua Muhammad Rafli. Ya. Muhammad Rafli sudah membayarkan sebesar 5 juta rupiah dan Ya. akan ditransfer kembali 5 juta. Dia dipekerjakan selama 1,5 tahun tanpa menerima gaji. Ada 3 syarat. Yang pertama, tidak boleh memegang handphone. Yang kedua, tidak boleh pulang ke rumah. Yang ketiga, mobilisasinya terbatas. Sedangkan si Tegar, dia kan tidak ada uang, betul-betul orang tuanya sampai menangis memohon. Katanya ada yang orang tuanya sampai meninggal, nggak boleh datang. Iya, itu si Tegar. Orang ibunya meninggal. Adik ibunya yang meninggal. Oh, adik ibunya meninggal, dia tidak boleh. Tidak boleh. Menghadiri. Dan pada waktu itu sudah memohon agar bisa ngikutin 7 hari, yasinan 7 hari meninggalnya. Ya. Jadi si Tegar ini betul-betul orang tuanya sudah memohon, Bapak sekiranya anak saya dilaporkan ke polisian saja, biar dia menjalankan proses hukum yang benar dan mempertanggungjawabkan jika dia mencuri. Ya. Dari pihak perusahaan tidak. Anak Bapak ya nanti bekerja selama 2 tahun di sini tanpa upah. Dan 3 syarat yang sama. Tidak boleh berkomunikasi menggunakan handphone, tidak boleh pulang ke rumah, dan ketiga mobilisasinya terbatas. Oke. Seperti Emang itu. background dari si pelaku ini apa sih? Kok bisa sampai sekejam itu? Pernah tahu nggak? Apa background dari pemilik toko ini? Pengusaha saja yang kami tahu. Bukan bekas preman, bukan? Bukan, walaupun cara-cara preman, tapi bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Tapi orang kaya? Ya, kami belum tahu hartanya ya, Bang. Kalah kaya dari aku. Pasti, Bang. Oke, Ibu Devi. Ini kan tadi Anda mengatakan cuek. Ada pernah saya lihat di video, profesor di Amerika mengatakan, kalau kamu cuek atas pelanggaran di sekitar kamu, maka pada saat kau nanti jadi korban, kau pun akan dicuekin orang. Ya, jadi dia bilang tetaplah aktiflah, care lah, pedulilah sama penderitaan orang. Ya, kalau Anda tadi mengatakan karena tidak peduli, apa itu profesor benar nggak itu, atau dia lebih pintar dari aku? Sama pintar dan cerdasnya dengan Abang. Nah, yang menarik adalah sekarang orang mau di Kutub Utara, orang mau di Indonesia, karakternya sama akibat digital. Digital ini telah membuat kita berhubungan dengan orang saja perlu makelar, perlu broker. Kita tidak bisa lagi menangkap sinyal-sinyal itu, bahkan tidak berani. Saling natap mata saja tidak berani, apalagi mau menangkap sinyal ada orang menderita, ada orang butuh bantuan dan sebagainya, itu tidak tertangkap. Dan yang kedua, kalau tadi Abang menanyakan latar belakang pelaku, yang menarik kalau ke Bandung misalnya, selain kasus ini kan ada Bandung juga, memang terjadi toleransi terhadap praktek kekerasan. Bahkan orang ini ketika dengan ayah kandungnya saja, dia melakukan kekerasan. Dan sekarang kekerasan itu menular akibat tadi gizi mental semua orang itu isinya, kalau nggak, mohon maaf, pornografi, kalau nggak kekerasan, sehingga akhirnya orang melihat kekerasan adalah jalan untuk menyelesaikan Jadi faktor penyebabnya apa nih? Pengaruh apa digital, pengaruh medsos. Salah satunya karena itu gizi mental yang sekarang sangat murah, tidak perlu bayar, selalu hadir, sehingga membuat orang merasa kekerasan bukan sesuatu yang luar biasa lagi. Itu sesuatu yang ya sudah, ini bagian dari kehidupan kita. Pak Manurung, Ibu Manurung, setuju? Manusia itu kompleks ya, Bang Hotman ya. Bagaimana terjadinya sebuah perilaku tertentu, apalagi sifatnya seperti ini, kekerasan, sadistik atau apapun, itu terjadinya dalam kurun waktu yang panjang. Nah, umumnya kalau kita lihat bahwa paparan pengalaman yang berulang itu bisa mengubah struktur otak. Jadi tadi yang kata Bu Devi, kalau yang dia dapatkan adalah hal-hal yang sifatnya kekerasan tanpa dibarengi dengan latihan dan pengalaman mengendalikan. Kalau gitu ambil dulu contoh kasus Bandung 3 tahun. Iya. Itu psikopat atau apa sih?
selama belum ada assessmentnya, pengukuran, belum bisa ditegakkan Bang dia. Jadi apa dong jiwa yang kayak gitu? Bisa menikmati bibir orang dibikin sumbing. Keluarganya kan memang keluarga yang breakdown ya, nggak utuh ya. Adiknya overdosis gitu kan. Lalu kemudian mohon maaf mabuk-mabukan. Mohon maaf beliau juga residivis. Tapi bukan berarti setiap residivis akan melakukan hal yang sama. Tapi dia sudah punya modal moral dan sosial sebelumnya yang berpotensi dia melakukan hal-hal yang serupa atau bahkan lebih Jadi berbahaya. background keluarga sangat menentukan ya. Tentu. Pengasuhan yang utama ya sebenarnya. Jadi tidak ada ketegasan ketika anak membuat kesalahan. Tidak ada ketegasan ketika anak membuat kesalahan. Betul. Jadi anak itu dibiarkan, bahkan ditoleransi. Jadi tidak apa-apa, bahkan dia dibela. Ini anak saya, apapun yang dilakukan saya bela. Dan artinya orang tua itu secara sengaja memelihara anaknya jadi brengsek gitu ya. Betul. Oke, kita ketemu lagi di Hot Room di segmen terakhir nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.